Orang pertama yang dibunuh Wang Lin adalah tuannya, Sandasu. Saat tangannya bergerak, serutan kayu jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, saat kematian Sandasu, ekspresi ketakutan dan keputusasaan itu ditangkap dengan sempurna dalam ukiran. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat dia menatap ukiran Sandasu. Jika Sandasu tidak serakah untuk labu Wang Lin, maka dia tidak akan mati. Itu adalah karma. Di mana ada kehidupan, ada juga kematian. Ukiran kedua adalah pria paruh baya. Mata orang ini mengandung sedikit darah, bibirnya sangat tipis, dan wajahnya tampak sangat kejam. Pada titik ini, ada pedang terbang di tangannya. Pedang ini terlihat sangat tajam. Niat membunuh keluar dari ukiran ini. Dia adalah Tuan Sanghu dan murid tua Jimo, orang kedua yang dibunuh Wang Lin. Hari itu, orang itu memutuskan untuk membunuh Wang Lin, tetapi menjadi orang kedua yang pernah dibunuh Wang Lin. Setelah melihat ukiran kayu, ia meletakkannya di samping dan mengambil sepotong kayu lagi. Yang ketiga adalah seorang pria muda. Itu Teng Li, yang memburu Wang Lin saat itu. Berpikir tentang Teng Li, hati Wang Lin berdenyut, tetapi segera tenang kembali. Adegan pertarungannya dengan Teng Li bergema di kepalanya. Setelah sekian lama, jari kanannya berubah menjadi pisau dan dia menggarap sepotong kayu. Setengah jam kemudian, ukiran Teng Li selesai. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi ada ekspresi bangga di wajahnya. Tangan kanannya membentuk segel, tatapannya gelap, menyembunyikan rasa serakah yang mendalam, dan sudut mulutnya menyembunyikan senyum tipis. Tapi senyum ini adalah sesuatu dari masa lalu dan telah hilang dalam sejarah. Seiring dengan senyum, seluruh garis keturunan keluarga Teng juga hilang. Satu persatu, ukiran kayu diselesaikan oleh Wang Lin dan ditempatkan di samping. Perlahan-lahan, tanah menjadi ditutupi ukiran kayu. Niat membunuh di ruangan itu secara bertahap menjadi lebih padat. Setiap kali ukiran selesai, ruangan akan menjadi sedikit lebih penuh. Jika seorang kultivator lewat, mereka akan dengan jelas melihat bahwa selain salju, ada juga lapisan es di atasnya atap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak peduli sama sekali. Dia tenggelam dalam ingatannya saat dia mengukir setiap orang yang telah dia bunuh. Secara bertahap, Wang Lin lupa bahwa dia sedang mengukir dan menyelam jauh ke dalam ingatannya. 400 tahun kenangan muncul di benaknya dan dia menyaksikan semuanya seolah-olah itu milik orang lain. Dari bocah lelaki di awal, hingga pemuda di Hengyu Sekte, hingga tidak cukup berbakat, hingga menemukan manik menantang surga, kesitunan mengajarinya, ke Hengyu Sekte diusir dari gunung mereka. Kemudian dia meninggalkan Hengyu Sekte dan berkultivasi sendiri. Setelah itu, dia menemukan Sanghu, membunuh Tuan Sanghu, dan memasuki kota Teng Family, tetapi Teng Li datang entah dari mana. Karena itu, dia berpisah dengan Sanghu. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah Sanghu hidup atau terbunuh. Teng Li, yang memburunya, akhirnya sekarat di tangannya dan dengan demikian memulai jalan konflik. Mayat sekte, kemudian lembah Jueming, dan momen yang benar-benar mengubah hidupnya. Kematian orang tuanya. Senyum Teng Guayuan, tubuhnya hancur, dan si Tunan membantu jiwanya melarikan diri ke medan perang asing. Ini menyebabkan 400 tahun pembunuhan. Untuk meningkatkan level kultivasinya sehingga ia bisa kembali dan membalas dendam, ia menjadi orang yang tidak berperasaan, dan berdarah dingin. Hou Fen, Laut Setan, dan Tanah Dewa Kuno. Pemandangan dari semua tempat ini melintas di depan matanya. 10.000 perintah pembunuhan iblis. Selain pembantaian keluarga Teng, itu adalah saat dia paling banyak membunuh. Adapun di dalam Tanah Dewa Kuno, kenangan Wang Lin tentang Bongkok Meng dan mereka dalam dan sulit untuk dilupakan. Bertahun-tahun di dalam Tanah Dewa Kuno adalah perubahan besar baginya. Baik tubuh dan pikirannya mengalami perubahan besar. Ada juga banyak bahaya di dalamnya. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak akan bisa keluar. Segera setelah itu, dia membentuk Naschen Soul di Chu dan sekali lagi bertemu Limuan. Setelah dia berhasil mencapai tahap Naschen Soul, dia akhirnya bisa memulai balas dendamnya. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Teng di dalam Shao meninggal oleh tangan Wang Lin, menyelesaikan dendam ini. Wang Lin tangan masih belum berhenti bergerak saat dia mengukir orang-orang dalam ingatannya. Tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai kamu hanya bisa melihat blur. Gambar muncul di benaknya lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan-lahan, dia melihat 30 tahun yang dihabiskannya berubah menjadi manusia. Kelahiran dan kematian, adegan kehidupan perlahan-lahan tertanam dalam benak Wang Lin. Jauh kemudian, dia tidak lagi memiliki kenangan di benaknya. Hanya ada dua kata sekarang, hidup dan kematian. Hidup dan mati, perubahan yang terjadi dalam reinkarnasi surga. Wang Lin mengerti arti kematian dalam 400 tahun pembunuhannya, dan dalam 30 tahun hidupnya berubah menjadi manusia, ia mulai memahami kehidupan. Meskipun ia gagal ketika mencoba memahami siklus reinkarnasi surga. Sebelumnya, meninggalkan kesan mendalam padanya. Seolah-olah dia telah melihat-lihat selembar kertas dan memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan ini. Tetapi wawasan tidak berarti pemahaman. Hanya bisa dikatakan bahwa kondisi pikiran Wang Lin telah mencapai titik di mana ia bisa mengendalikan kultivasinya. Ada satu ungkapan yang banyak diucapkan di dunia kultivasi kuno.
Apa yang kamu lihat sebagai gunung, adalah gunung, dan apa yang kamu lihat sebagai air, adalah air. Wang Lin saat ini pada tahap ini. Ketika dia membuka matanya, ada banyak ukiran di dalam tokonya. Ada cahaya jahat di mata Wang Lin. Cahaya ini sangat mirip dengan Teasen dari Tanah Dewa Kuno. Dia dengan tenang melihat semua ukiran di depannya dan perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, semua ukiran kayu mulai bergetar dan berkumpul ke tangannya. Perlahan-lahan, semakin banyak ukiran yang terbang ke arahnya, tetapi pada saat ini, sebuah pusaran hitam muncul di antara tangannya. Meskipun ukiran kayu masuk satu persatu, ukuran pusaran hitam tidak berubah sama sekali. Satu persatu, ukiran kayu terbang ke pusaran hitam. Setelah yang terakhir masuk, Wang Lin dengan tenang melihat pusaran hitam. Pada saat ini, tas yang memegang pinggangnya terbuka dan 3 bola niat membunuh terbang keluar. 3 bola niat membunuh memasuki pusaran hitam. Ketika yang terakhir masuk, mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius dan tangannya mulai bergerak. Pusaran hitam dengan cepat berubah bentuk di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi kotak dan perlahan-lahan menjadi padat. Perlahan-lahan, pusaran hitam menghilang dan sebuah cap hitam muncul di depan Wang Lin. Cap itu seukuran telapak tangan Wang Lin dan ada ukiran seseorang di atasnya, tetapi orang ini tidak memiliki wajah atau fitur, hanya angka. Cap hitam ini berisi 400 tahun pembunuhan Wang Lin. Itu adalah bentuk fisik kematian. Tangan kanan Wang Lin menekan di atas cap hitam. Perasaan tenggelam dalam darah tiba-tiba muncul di hatinya. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan cap itu perlahan-lahan memasuki Naschen Soul-nya. Wang Lin merenung sebentar sambil melihat toko tempat dia tinggal selama 30 tahun dengan ekspresi yang tersisa. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam toko menghilang. Kemudian dia membuka pintu toko dan berjalan ke malam bersalju. Wang Lin perlahan berjalan di jalan saat badai salju semakin memburuk. Sosoknya ketika dia berjalan keluar dari toko masih seperti seorang lelaki tua di akhir masa hidupnya, tetapi saat dia berjalan ke ujung jalan, punggungnya secara bertahap diluruskan. Kerutan di wajahnya perlahan menghilang, dan pada saat dia tiba di ujung jalan, dia telah berhasil berubah dari manusia menjadi seorang kultivator. Meskipun dia belum mencapai tahap formasi jiwa, dia bahkan lebih dekat dengan itu sekarang. Setelah mempelajari domain kehidupan dan kematian dan memahami langit, tubuh Wang Lin memiliki keinginan kuat untuk terbang. Seolah-olah ada beberapa kekuatan misterius di langit yang menariknya ke arah itu. Perasaan ini berarti bahwa ia hampir untuk mencapai tahap formasi jiwa. Si dia sekarang tidak perlu mencari domain atau memahami surga, dia hanya perlu menemukan tempat untuk diam-diam pergi ke kultivasi pintu tertutup selama 10 tahun dan dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin berdiri di ujung jalan dan dengan hati-hati menatap jalan yang kosong. Dia telah tinggal di jalan lama ini selama lebih dari 30 tahun. Dia mengukir setiap detail, bahkan setiap helai rumput, dari jalan ini ke dalam benaknya. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Setelah mencari waktu yang lama, dia menghafal pemandangan ini. Dia menghela nafas dan menghilang ke dalam malam. Di sebuah kota 10.000 km di utara, ada banyak manusia. Ada rumah-rumah sederhana yang tersebar di seluruh area dan di dalamnya hidup banyak orang. Mereka semua dibawa ke sini untuk membantu membersihkan salju. Dan Yu tinggal di dalam salah satu rumah ini. Ada 30 orang lagi yang tinggal di dalam rumah bersamanya, membuat rumah yang sudah tidak terlalu besar terasa setiap sempit. Dan Yu menatap tanpa jiwa ke langit-langit. Dia merindukan putranya, istrinya, dan yang terpenting, Wang Lin. Segala sesuatu menghilang di hadapan salju ini. Sebelum salju ini, dia adalah seseorang yang memiliki waktu luang dan penjaga toko yang memiliki sedikit orang yang bekerja di bawahnya. Putranya memasuki sekte abadi dan menjadi abadi. Di jalan itu, dia bisa dikatakan baik-baik saja. Dia dan istrinya selalu saling mencintai. Hidup dipenuhi dengan sukacita. Dia bahkan bermaksud untuk menghentikan Paman Wang dari ukiran dalam beberapa tahun dan melayani dia selama beberapa tahun terakhir dalam hidupnya. Dalam benaknya, kematian orang tuanya membuatnya berpikir tentang Paman Wang yang melihatnya tumbuh dewasa, seperti miliknya sendiri. Lebih tua. Tetapi salju ini mengubah segalanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan istrinya saat ini. Ketika dia mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa bahkan wanita dibawa ke salju, dia sangat gugup. Tubuh istrinya tidak pernah sebaik itu. Mungkinkah tubuhnya menahan salju yang dingin? Setiap kali dia melihat seseorang mati kedinginan, rasa sakit yang dia rasakan adalah jika seseorang menikam jantungnya. Bukan karena dia peduli pada mereka, tetapi karena rasa takut dan khawatir terhadap istrinya muncul tepat waktu. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya jika dia tidak tahan dengan kondisi yang keras ini. Selain istrinya, dia juga khawatir tentang Wang Lin. Dalam benaknya, Paman Wang sudah tua. Akankah tubuhnya baik-baik saja dalam cuaca sedingin ini? Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak ingin Paman Wang meninggalkannya juga. Putra Daniu, Cheng Xiaoniu, baru saja bergabung dengan White Cloud Sect dan hanya pada tahap Qi Condensation. Meskipun statusnya jauh lebih tinggi daripada manusia, dengan levelnya, dia tidak berguna dalam perang ini.
Akibatnya, meskipun dia mencoba mencari orang tuanya, aliansi 4 sekte terlalu besar. Hampir semua manusia telah dipindahkan ke salju dan tersebar di seluruh negeri. Kecuali dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tidak ada cara baginya untuk menemukan orang tuanya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan kekuatan misterius ukiran kecil di lehernya. Setiap kali dia merasa dingin, kehangatan akan datang dari ukiran dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli betapapun dinginnya, dia dapat dengan aman hidup melaluinya. Setelah menyadari kekuatan ukiran, Dan Yu tiba-tiba merasa seperti dia tidak mengenal Wang Lin lagi, seolah-olah dia tidak pernah terlihat melalui lelaki tua itu. Tetapi karena keberadaan ukiran kayu, dia merasa lebih santai tentang istrinya. Selama istrinya tidak menghapus ukiran kayu, dia juga tidak akan mati beku. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat salju yang tak berujung dan hatinya mulai putus asa lagi. Salju di langit berkurang, tetapi masih terus turun tanpa henti. Selama hari-hari ini, banyak manusia yang diam-diam melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri ke negara-negara terdekat. Bahkan jika mereka harus menyerahkan segalanya, setidaknya mereka masih memiliki harapan. Dikatakan bahwa negara-negara yang berdekatan tidak memiliki awan. Itu seperti musim semi normal di negara-negara itu, semuanya normal dan matahari bersinar. Di pagi hari, Dan Yu adalah yang pertama bangun. Dia bangkit dari tempat tidurnya. Di belakangnya tertidur putra kedua penjaga toko dari jalan yang sama dengannya. Pria muda ini adalah pekerja keras yang sering bekerja bersama dengan Dan Yu. Dia adalah anak yang sederhana. Dan Yu memberinya dorongan, tetapi tiba-tiba dia membeku. Dia meletakkan tangannya di atas hidung bocah itu dan tersenyum pahit. Dia sudah mati, bisiknya. Ketika dia mendorong bocah itu, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dua aliran air mata keluar dari mata Dan Yu dan seorang lelaki berusia 40 tahun mulai menangis. Dia merindukan rumahnya, merindukan istrinya, merindukan putranya, merindukan Paman Wang, merindukan tokonya, dan merindukan kehangatan rumahnya. Pada titik ini, orang lain bangun dan menatap Dan Yu. Kemudian dia segera memperhatikan bahwa sepanjang malam, 5 orang membeku sampai mati di ruangan ini. Semua orang mulai merenungkan. Setelah sekian lama, teriakan datang dari luar rumah, semuanya, keluar, sekarang. Jika ada yang membuang waktu, mereka akan dilempar ke salju untuk membeku sampai mati. Seseorang menghela nafas dan semua orang perlahan keluar. Mata mereka semua tidak fokus dan wajah mereka kuning. Beberapa bulan terakhir dari salju yang bersih ini benar-benar merugikan mereka. Pada awalnya, ada cukup makanan, tetapi sekarang semakin sedikit. Itu pada titik di mana mereka tidak bisa mempertahankan tenaga kerja lagi. Dan Yu masih menangis di tanah. Seorang pria parubaya yang sangat ramah dengannya menariknya dan berkata, Dan Yu, ayo pergi. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Dan Yu ditarik olehnya. Dia memandang bocah yang berbohong di sana tanpa bergerak dan air mata mengalir lagi. Setelah dia meninggalkan ruangan, angin dingin menghantamnya, menyebabkan dia menggigil, tetapi kehangatan segera datang dari ukiran kecil di lehernya. Dia menggosok dadanya dan melihat orang-orang berjalan keluar dari pintu. Dia mengepalkan giginya dan membuat keputusan. Dia akan menemukan istrinya dan meninggalkan negara ini. Setelah salju ini berakhir, dia akan kembali. Larut malam, ketika semua orang tertidur, dia diam-diam meninggalkan rumah. Angin dingin menyebabkan dia menggigil, tetapi dia masih pergi ke salju. Ada pasukan manusia di sekitar daerah itu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan orang yang melarikan diri. Di daerah ini, setidaknya mereka bisa hidup. Jika mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan mati. Awalnya mereka menghentikan orang, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyerah. Lagi pula, jika seseorang ingin mati, kamu tidak bisa menghentikannya. Dan Yu perlahan-lahan berjalan melintasi salju dalam kegelapan. Dunia itu besar, tetapi dia merasa seperti tidak ada tempat di mana dia berada. Angin semakin kuat di malam hari. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia menemukan sesuatu. Dia terkejut menemukan bahwa yang membuatnya tersandung adalah tubuh. Tubuh ini telah mati belum lama ini, jadi itu hanya ditutupi oleh lapisan salju tipis. Ketika Dan Yu jatuh, wajahnya mendekati wajah mayat. Napasnya bahkan mendarat di wajah tubuh itu. Setelah terkejut sejenak, dia berteriak dan mundur. Namun, saat dia mundur, dia tersandung lagi. Dia merasa kedinginan saat dia melihat sekeliling dan melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan Yu adalah manusia biasa. Kerinduannya akan istri dan putranya, kematian anak itu, dan semua mayat menyebabkannya hancur. Dia berjongkok di salju dan mulai menangis. Setelah waktu yang lama, Dan Yu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat ketika tangan hangat menepuk kepalanya. Dan Yu, jangan takut. Dan Yu berbalik kepalanya dan menatap pemuda yang muncul di belakangnya. Pemuda ini terlihat jauh lebih muda darinya, tetapi mata pemuda itu memancarkan cahaya kuno. Dan Yu tidak asing dengan orang ini. Sebenarnya, itu adalah paman yang dinantikan oleh Wang. Tapi penampilan orang ini saat ini benar-benar berbeda dari orang tua yang dia kenal. Dan Yu memandang Wang Lin dan tiba-tiba teringat saat pertama kali dia membuka pintu toko Wang Lin dan melihat wajahnya.
Wang Lin sejak saat itu tampak persis seperti yang sekarang. "Paman Wang," bisik Dan Yu. Dia merenung sejenak. Dia merasa seperti paman yang melihatnya tumbuh bukan orang normal. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, kamu abadi." Wang Lin melihat ke sekeliling. Akhirnya, dia memandangi Dan Yu, mengangguk, dan tersenyum. "Tidak masalah. Paman Wang ada di sini, jadi tidak perlu takut. Mari kita pergi mencari istrimu." Dan Yu merasa seperti sedang bermimpi. Dalam benaknya, gambar dia menghubungkan Wang Lin dengan cepat berubah antara seorang pria tua dan seorang pria muda. Ekspresinya gelisah. Bahkan sedikit kepanikan pun terlihat. Wang Lin menghela nafas dan mengarahkan jarinya ke kepala Dan Yu. Dan Yu merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk tidur, lalu dia tertidur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya lembut mengelilingi Dan Yu dan Wang Lin terbang bersamanya. 30.000 kilometer jauhnya, di rumah lain yang dipenuhi manusia yang membersihkan salju, Wang Lin menemukan istri Dan Yu. Ketika Wang Lin memberi mereka ukiran, dia meninggalkan sepotong perasaan ilahi di dalamnya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka di saat bahaya. Hubungan ini adalah benih yang dia tanam bersama Dan Yu 30 tahun, dan dia harus menyelamatkan mereka untuk memanen buahnya. Wang Lin dengan cepat bergerak sambil membawa pasangan itu dan tiba di perbatasan. Ada dua lampu hijau yang menghalangi jalan. Satu dari aliansi 4 sekte dan satu dari sisi lain. Wang Lin meletakkan pasangan itu dan meletakkan tangannya di atas lampu. Energi spiritualnya disuntikan ke layar cahaya dan sebuah terowongan yang orang bisa lewati terbuka. Wang Lin menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke kepala pasangan itu. Setelah meninggalkan paket kecil, dia berbalik dan menghilang. Setelah beberapa saat, Dan Yu membuka matanya. Dia merasa seperti baru saja melihat mimpi pamannya Wang. Gambar paman Wangnya untuk beberapa alasan berubah menjadi sama dengan paman Wang yang dia tahu ketika dia masih kecil. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba melihat wanita di sebelahnya dan menjerit. Dia dengan cepat naik dan mengguncangnya. Wanita itu terbangun dan juga menatap Dan Yu. Setelah beberapa saat, keduanya saling berpelukan dan mulai menangis. Istri Niu bertanya setelah menangis sebentar, "Dan Yu, mengapa aku di sini? Aku ingat ketika aku tertidur, aku masih berada di dalam rumah." Dan Yu merenung sejenak dan melihat ke langit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu kenyataan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeluk istrinya sebelum mengalihkan pandangan ke arah terowongan dan paket di tanah. Setelah membuka paket, dia menemukan banyak emas. Dia dan istrinya berdua bersujud ke ibu kota ketika dia berbisik, "Paman Wang, terima kasih." Dia mengambil paket dan menyeret istrinya melalui terowongan. Tak lama setelah Dan Yu meninggalkan aliansi 4 sekte, Wang Lin muncul di tempat di mana mereka bersujud. Ketika dia melihat sosok Dan Yu dan istrinya yang menghilang, matanya bersinar. Dengan akal ilahi, dia sudah memperhatikan bahwa ada sebuah kota kecil tidak jauh dari sini. Mereka hanya perlu mengikuti jalan resmi untuk sampai ke sana. Dan Yu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan paman Wang yang melihatnya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Wang Lin lagi. Wang Lin berdiri di tempat untuk waktu yang lama ketika dia melihat Dan Yu dan istrinya pergi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dan Yu hanya seorang anak kecil, tetapi di mata yang kosong, dia sudah berusia setengah baya. Seperti halnya domain hidup dan mati, sulit untuk hal-hal dalam hal ini. Dunia untuk melarikan diri dari kehidupan dan kematian. Wang Lin tersenyum sambil menunjuk layar cahaya lagi. Dengan flash, terowongan di layar lampu ditutup. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan aliansi 4 sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum dia capai. Itu untuk mendapatkan Rencal Drone. Ini Rencal Drone adalah bencana bagi aliansi 4 sekte, tetapi juga harta karena itu adalah sesuatu yang kultivator formasi jiwa butuhkan untuk dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Untuk Wang Lin, Rencal Drone ini adalah sesuatu yang dia dibutuhkan untuk masa depannya. Wang Lin dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya tidak sebersih sebelumnya. Seolah-olah energi spiritual dipenuhi dengan kotoran. Bukannya ada perubahan pada energi spiritual dalam beberapa tahun terakhir, tetapi karena tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat, ia bisa mendeteksi masalah ini. Energi spiritual ini tidak berbahaya bagi para kultivator di bawah tahap formasi jiwa karena mereka tidak dapat melihat ketidakmurnian yang dikandungnya. Tapi setelah seseorang mencapai tahap formasi jiwa dan ingin melanjutkan lebih jauh, energi spiritual ini mematikan. Adapun air roh dari surga menentang manik, mungkin itu karena 5 elemen tidak lengkap, tetapi kemurniannya masih sedikit kurang. Namun, kelima elemen itu terlalu sulit untuk diperoleh. Selain dari elemen air, dia akan membutuhkan binatang sunyi sepi seperti yang dia dapatkan untuk elemen api untuk mengisi bahkan satu dari mereka. Beberapa elemen yang hilang juga membutuhkan jiwa dari binatang sunyi sepi yang cocok dengan mereka. Itulah sebabnya Wang Lin tidak berhasil mengisinya dalam 400 tahun terakhir.
Wang Lin harus masuk ke pintu surga untuk mendapatkan ki langit, jadi ia mengarahkan pandangannya pada Rain Cauldron. Saat ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mencoba mengambil Rain Cauldron. Waktu yang tepat adalah ketika invasi Sueyu dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan ketenangan saat ia menemukan gunung salju besar dan tenggelam ke dalamnya. Saat tubuhnya tenggelam ke salju, dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengelilingi dirinya sendiri. Wang Lin segera menghilang di dalam gunung salju. Wang Lin tidak tahu kapan Sueyu akan datang, jadi dia harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap formasi jiwa untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan Rain Cauldron. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Itu entah karena formasi di langit memiliki efek atau kultivator Sueyu akan segera tiba, tetapi salju secara bertahap berkurang. Seluruh aliansi 4 sekte diselimuti salju. Dalam setahun terakhir ini, sejumlah besar manusia telah meninggal. Meskipun mayat-mayat itu tidak terlihat jelas, setiap langkah dipenuhi salju dan mayat. Dunia fana dari aliansi 4 sekte telah berubah menjadi kuburan. Sebenarnya, aliansi 4 sekte telah terpecah menjadi 2 faksi. Yang satu ingin bersembunyi dan menunggu sementara yang lain ingin bertarung sampai akhir. Lagi pula, Sueyu adalah negara kultivasi peringkat 4 juga. Suatu hari, sejumlah besar aura dingin lolos dari celah di langit, dan seorang gadis berjalan keluar dari salah satu celah di pusat aliansi 4 sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia tidak cantik, tetapi dingin di wajahnya tampak lebih dingin daripada semua salju. Dia berjalan keluar dari celah, lalu melirik ke tanah sebelum mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba, keretakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan dengan cepat meluas. Gelombang suara retak, seperti cermin pecah, dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, formasi yang menghalangi salju pecah berkeping-keping dan jatuh ke 4 sudut aliansi 4 sekte. Tak lama setelah itu, banyak kultivator mengenakan jubah putih berjalan keluar dari celah. Ada satu kesamaan di antara mereka, kedinginan di wajah mereka. Sikap dingin itu menyebar ke setiap sudut aliansi 4 sekte. Gelombang niat membunuh menutupi aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, tidak ada petani yang tak terhitung jumlahnya dari 4. Sek Alliance muncul, memungkinkan semua kultivator Sueyu keluar satu persatu. Perlahan, semakin banyak kultivator Sueyu muncul. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka semua tertuju pada gadis berpakaian putih. Bahkan yang jauh memiliki tatapan mereka pada gadis itu. Mata gadis itu dingin ketika dia menunjuk ke tanah. Tindakan sederhana ini menyebabkan semua kultivator dari Sueyu turun dari langit sebagai seberkas cahaya putih. Setelah beberapa bergerak, itu menyebabkan reaksi berantai. Semua kultivator Sueyu turun. Tetapi saat mereka turun dari langit, 4 sinar cahaya melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Cian, pilar cahaya merah, ungu, dan putih yang tampak seperti bisa menahan langit muncul. Di bagian atas pilar, sosok raksasa perlahan mengembun. Ketika sosok-sosok itu akhirnya terbentuk, mereka menyatakan diri sebagai orang barbar kuno yang mengenakan baju kulit. Jika seseorang melihat dari dekat ke orang barbar raksasa, mereka akan melihat seorang kultivator di dalam dada masing-masing. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi mereka, itu tidak mungkin rendah. Orang barbar kuno raksasa berjalan keluar dari pilar satu persatu dan menyerbu ke arah kultivator Sueyu. Ada sejumlah besar orang barbar ini. Setiap langkah yang mereka lakukan tampaknya menyebabkan bumi dan langit bergetar. Saat orang-orang barbar purba ini menyerbu, raungan marah datang dari awan putih ke timur. Sangat besar, batu hitam melayang di udara. Di atas batu ini adalah seorang lelaki tua yang diikat dengan 9 rantai. Wajah lelaki tua ini berwarna kuning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian dan hampir tidak ada pakaian yang menutupi dirinya selain beberapa potongan kain. Rambutnya tersebar di mana-mana saat ia melihat para petani Sueyu di langit dengan rambutnya. Mata redup dan menjilat bibirnya. Lidahnya sangat panjang. Ketika keluar, itu membuatnya tampak seperti setan. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama setelah itu, raungan datang dari Water Insect dari selatan. Sebuah kaldron perunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung belakang Water Insect. Ada mantra yang tak terhitung jumlahnya diukir di atas kaldron perunggu ini. Aura primitif menyebar darinya juga. Seorang lelaki tua mengenakan gaun merah duduk di atas kaldron perunggu dan dengan tenang melihat ke langit. The Greenwood Sektu Timur juga tidak berani mematahkan tren. Saat raungan datang dari timur dan selatan, genangan lumpur hitam raksasa naik ke udara dari Greenwood Sect. Lumpur itu menggelegak, dan sesekali, wajah penuh penderitaan akan muncul di permukaan. Saat lumpur hitam ini muncul, bahkan salju di sekitarnya tampak bergetar. Ketika tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari sekte jiwa hitam. Gas hitam itu melayang bersama untuk membentuk sikat tinta hitam. Saat kuas muncul, langit berubah warna. Bahkan lelaki tua di atas kaldron dan lelaki tua yang dirantai ke batu hitam itu memperhatikan dan terkejut. Kuas tinta yang terlihat sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemuda itu.
Saat kuas mendarat di tangannya, warna merah sehat muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin aliansi 4 sekte tidak melakukan persiapan dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya, mereka semua sudah menunggu. Dalam bencana perusak negara ini, mereka mengambil tempat peristirahatan terakhir dari sekte mereka dan membalas dendam. Lagi pula, mayoritas petani di aliansi 4 sekte tumbuh di tanah ini. Meskipun pendapat mereka terbagi pada berita invasi Sueye, pada akhirnya, mereka bersatu untuk melawan para penyerbu. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing gelandangan, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa menjadi melindungi rumah mereka. Manusia membutuhkan rumah, dan kultivator adalah manusia juga. Ini adalah pertempuran sampai mati. Kecuali jika satu sisi dapat dengan mudah menghapus sisi lain, maka itu akan menjadi pertempuran sampai mati sampai akhir. Gadis memakai putih melayang di udara. Tatapannya dingin ketika dia berbisik, hapus mereka. Ini akan menjadi negara baru bagi kita para kultivator Sueyu. Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator Sueyu mengeluarkan auman yang bersatu. Raungan itu tumbuh ketika orang-orang bergabung, dan pada puncaknya, gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna muncul, itu membentuk 5 gadis yang tampak persis seperti dia, tetapi itu bukan dia avatar. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi 4 sekte. Perasaan ilahinya telah menutupi area tersebut. Ketika dia melihat 5 gadis muncul, surga menentang manik dalam pengertian ilahi tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, ada banyak indera ilahi di langit, jadi tidak ada yang memperhatikan miliknya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di bawah gunung salju. Sebuah cahaya aneh terpancar dari matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, roh 5 elemen. Saat itu, setelah surga menantang manik-manik melahap hanya satu roh api, elemen api itu terisi penuh. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat 5 elemen roh, hatinya bergerak. Tapi dia dengan cepat membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah dia adalah jenius Sueyu yang dibicarakan oleh Hyo Wutai atau tidak. Tetapi bahkan jika dia tidak, dia masih berada di tahap pertengahan formasi jiwa. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia hadapi sekarang. Saat kelima roh unsur muncul, pria tua itu dirantai ke batu hitam mengeluarkan tawa menyeramkan. Dia tiba-tiba terbang ke udara, menyeret batu hitam bersamanya. Roh air tiba-tiba berbalik. Tanpa menyebabkan fluktuasi energi spiritual, itu berubah menjadi genangan air jernih dan bergerak ke arah orang tua itu. Pada saat yang sama, 3 roh unsur memilih satu dari 4 sekte dan terbang ke sana. Hanya roh api berubah menjadi api biru besar dan terbang ke arah orang barbar raksasa. Tak lama setelah itu, masing-masing kultivator Sueyu memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai berkelahi. Gelombang dingin datang dari salju dan es di tanah. Ketika para kultivator dari aliansi 4 sekte menyentuh salju, mereka akan merasa kedinginan, tetapi bagi para kultivator Sueyu, itu adalah senjata terbaik. Energi dingin ini bahkan akan membantu para kultivator Sueyu memulihkan energi spiritual sampai taraf tertentu. Seluruh langit dari aliansi 4 sekte ditutupi oleh kilasan harta ajaib. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Beberapa manusia fana yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersembunyi di rumah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan belum pernah melihat begitu banyak kultivator dalam hidup mereka. Semua negara di sekitarnya mengirim kultivator yang kuat dan mengelilingi aliansi 4 sekte. Mereka tidak punya niat untuk bergabung dalam pertempuran, mereka hanya ingin memastikan tidak ada kultivator yang bisa meninggalkan aliansi 4 sekte. Apakah itu kultivator aliansi 4 sekte atau Sueyu? Mereka hanya akan pergi sekali ada seorang pemenang. Orang-orang barbar raksasa berlari di sekitar medan perang dan mengayunkan lengan raksasa mereka. Setiap kali mereka mengayun, mereka akan memukul beberapa kultivator Sueyu. Ada total 99 barbar raksasa. Mereka bertarung dengan para kultivator Sueyu dalam wilayah 4 sekte. Meskipun masing-masing barbar raksasa sangat kuat dan bahkan mengandung isyarat dari domain mereka sendiri, mereka sangat takut dengan api yang diciptakan oleh roh api. Salah satu raksasa baru saja menghancurkan 2 petani Sueyu menjadi debu, tetapi segera dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya segera mengeluarkan asap putih, dan dalam beberapa napas, raksasa itu hilang. Bahkan kultivator di dalam tidak dapat melarikan diri dari dibakar menjadi abu. Tetapi yang aneh adalah bahwa meskipun api itu sangat panas, itu tidak berpengaruh pada salju di tanah. Setelah formasi raksasa di langit pecah, badai salju yang lebih kuat keluar dari celah. Salju menjadi lebih tebal. Wanita berpakaian putih itu bukan satu-satunya yang membawa harta sihir yang kuat. Kultivator Sueyu lainnya yang telah menyiapkan harta sihir yang kuat juga muncul. Pada pertempuran melawan White Cloud Sect, seorang wanita tua berambut putih melambaikan lengan bajunya dan melantunkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, angin kencang datang dari celah dan semua salju dalam 100 kaki persegi melayang ke udara. Di bawah pengaruh angin kencang, salju berkilau dan berubah menjadi es. Tak lama setelah itu, mata wanita tua itu bersinar dan dia menampar dahinya. Naschen Soul-nya meninggalkan tubuhnya dan memasuki balok es raksasa. Saat Naschen Soul wanita tua itu memasuki es, es bergetar dan berubah menjadi raksasa es.
Mata raksasa menyala dan menghancurkan tangannya ke tanah, menyebabkan salju dalam jumlah besar terbang ke udara. Lebih banyak salju terbang ke udara, bergerak seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya, dan berbentuk seperti tombak panjang yang bisa digunakan raksasa es itu. Lalu, beberapa kultivator Sueyu di sekitarnya melakukan hal yang sama dan banyak raksasa es muncul di medan perang. Beberapa yang rendah kultivator aliansi Sekte 4 akhirnya menyadari mengapa Sueyu perlu menuangkan begitu banyak salju ke negara-negara yang mereka lawan. Sejumlah besar teknik dan mantra kultivator Sueyu membutuhkan salju. Adegan yang sama terjadi di 3 sekte lainnya. Raksasa es besar ini yang dikendalikan oleh Naschen Souls yang berkultivasi bertarung dengan para kultivator dari Four Sect Alliance. Tiba-tiba, pertempuran menjadi berantakan. Hanya wanita berpakaian putih yang masih berdiri di udara saat dia melihat pertempuran dengan tatapan dingin. Itu adalah roh unsur logam yang bertempur melawan orang tua di atas kuali perunggu. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di atas kuali dan simbol-simbol yang bergerak seolah-olah mereka hidup muncul di langit. Simbol bergerak di bawah kendali orang tua itu dan mulai bertarung dengan roh unsur logam. Roh unsur kayu bertarung dengan genangan lumpur raksasa dari Greenwood Sect. Ular hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari lumpur. Setiap kultivator Sueyu yang tersentuh oleh ular hitam itu mati. Bahkan roh unsur kayu mengalami kesulitan. Orang yang paling aneh adalah pria muda dari Sekte Jiwa Hitam. Roh unsur bumi bertarung dengannya dan mengalami waktu yang sangat sulit. Yang muda benar-benar tidak bergerak, hanya tangannya yang akan bergerak bersama kuas tinta. Tetapi dengan setiap pukulan, roh unsur bumi akan melarikan diri dengan tatapan ketakutan di matanya. Akhirnya, pemuda itu memejamkan matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pemuda itu tidak bergerak. Kuas itu bergerak sendiri. Pada titik ini, itu hanya awal dari pertempuran, jadi sebagian besar kultivator formasi jiwa dari kedua sisi belum bergerak. Kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semua menunggu. Jika ini yang Sueyu miliki, maka kemungkinan aliansi 4 sekte dihilangkan tidak besar. Dapat dikatakan bahwa semua kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte, terutama monster formasi jiwa tahap akhir, menatap wanita di langit, bertanya-tanya apakah dia jenius yang menyebabkan semua ini. Setelah mereka mengkonfirmasi, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana mereka. Namun, saat ini, mereka tidak bisa memastikan. Wang Lin juga menunggu. Dia menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju. Dia sudah melihat banyak kultivator mati. Namun, fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika para kultivator dari kedua sisi meninggal, bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan segera membeku dan tenggelam ke dalam salju. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin, tapi setelah melihat lebih dekat, dia melihat fluktuasi kecil energi spiritual sebagai tubuh tenggelam. Fenomena ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat resah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat mayat-mayat berubah menjadi es dan menghilang ke tanah membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat apa misteri di balik ini. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju, jadi butuh 2 jam untuk mencapai tanah. Begitu dia sampai di sana, dia tidak ragu sama sekali dan pergi lebih dalam dengan teknik pelarian buminya. Sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi gelisah dan kejutan kecil. Dia memperhatikan bahwa 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali gua. Gua itu tampaknya tak berujung ukurannya. Wang Lin menebak bahwa rentang gua ini. Setiap 1.000 kaki di dalam gua ada patung es. Setiap patung es setinggi sekitar 10 meter dan melepaskan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah bahwa semua patung es itu persis sama. Wajah mereka memiliki ekspresi ganas, dan mereka memiliki tangan manusia serta tubuh ular. Wang Lin secara kasar memeriksa dan menemukan bahwa ada sejumlah besar patung es dan bahwa posisi mereka tampaknya memiliki makna. Semua tubuh yang menghilang selama pertempuran akan muncul di sini, tetapi saat mereka muncul, mereka akan diserap oleh patung es di dekatnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia awalnya tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak akan memperhatikan ini sebelumnya, tapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa akal ilahi Wang Lin berada pada tingkat tahap akhir jiwa kultivator formasi, jadi jika dia bahkan tidak dapat melihat melalui itu, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun di negara kultivasi peringkat 4 untuk melihatnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit, lalu merenung sedikit sebelum menampar tasnya memegang dan mengeluarkan giok transmisi suara. Ini adalah apa yang telah ditinggalkan Yo Wutai bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan di batu giok sebelum melemparkannya dan melihatnya menghilang. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat api besar di langit. Seorang barbar raksasa telah dibakar menjadi abu oleh nyala api. Meskipun raksasa itu sudah mati, api itu tidak berhenti, itu dibebankan pada mata Wang Lin. Wang Lin menyala dan tubuhnya mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar air muncul di depannya untuk menghalangi nyala api.
Dia mengambil momen ini dan berteleportasi lebih dari 2000 kaki jauhnya. Jarak teleportasinya jauh lebih jauh dari sebelumnya. Pilar air hanya memblokir api sejenak sebelum berubah menjadi kabut putih. Api berputar di sekitar daerah itu sekali sebelum terbang menuju sekte awan putih. Wang Lin enggan membuat dirinya dikenal sekarang, jadi dia tidak memadamkan api dan hanya melarikan diri. Sebelum semua kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak pindah, Wang Lin tidak akan bertindak. Wanita muda berpakaian putih menutup matanya dan menggunakan metode khusus untuk merasakan pertempuran yang terjadi di 4 sekte. Saat dia tersenyum dingin, tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat dari tangannya ke celah di langit. Dengan gemuruh yang menggelegar, semua keretakan dalam jarak 10.000 meter dari wanita berpakaian putih menyatu menjadi satu lubang raksasa di langit. Menara es turun dari lubang satu persatu. Para kultivator Sueyu sangat berbeda dari para kultivator dari negara kultivasi lainnya. Sama seperti klan setan raksasa, mereka tidak memiliki banyak sekte. Semua orang milik satu sekte. Di Sueyu, setelah seorang kultivator telah mencapai tahap Naschen Soul, mereka dapat membentuk raksasa es dengan Naschen Soul mereka untuk bertarung dengannya. Ini adalah simbol status mereka. Demikian pula, begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka membuat menara es mereka sendiri. Ini menjadi tanah kultivasi pribadi mereka sendiri. Menara es yang turun berarti bahwa kultivator formasi jiwa telah muncul. Setiap menara es memiliki bentuk yang berbeda, tetapi seseorang yang berpengetahuan tentang Sueyu akan tahu untuk melihat berapa lantai yang harus ditentukan oleh menara di tingkat kultivasi kultivator di dalam. Semakin banyak lantai yang dimiliki menara es, semakin tinggi tingkat kultivasi kultivator di dalam. Ini adalah cara yang cukup sederhana untuk melihat tingkat kultivasi para petani Sueyu. Ada total 36 menara es yang turun. 4 menara es itu jelas lebih tinggi daripada sisanya, masing-masing dengan 99 lantai. Ini berarti bahwa pemilik menara es ini telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Saat 36 menara es muncul, semua kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke sebuah formasi, dan menghilang. Lampu berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih. Dari cahaya, sebuah pintu muncul tanpa suara. Kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte keluar darinya. Pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih ada di antara mereka, tetapi pria tua yang mengendalikan berlalunya waktu adalah tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 kultivator tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja merangkak keluar dari peti mati. Mereka adalah pelindung sekte dari 4 sekte. Mereka berempat mengangkat kepala dan melihat menara es yang turun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri tegak dan tubuhnya yang kurus tiba-tiba bangkit kembali. Suara retak datang dari tubuhnya saat tulangnya bertambah besar. Kerutan di tubuhnya menghilang dan otot-ototnya mengembang. Hampir dalam sekejap, ia beralih dari seorang lelaki tua yang keriput menjadi seorang pria paruhbaya yang sangat berwibawa. Dia menatap wanita berpakaian putih dengan tatapan serius di matanya dan berkata, "Aku Yoyu Sekte Jiwa Hitam. Mungkin aku bertanya apakah kamu Red Butterfly Sueyu?" Butterfly merah yang disebutkan orang tua itu adalah jenius dari Sueyu yang menarik perhatian Suzaku. Jenius mutlak yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun. Mata wanita berpakaian putih itu bersinar dan dia berkata, "Jadi itu adalah sesama kultivator Yoyu, salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Yoyu berkerut. Wanita ini menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Ini jelas bukan yang dia cari, dan melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak ingin menjawab pertanyaannya, tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran, tetapi juga sinyal bagi orang-orang dari aliansi 4 sekte untuk memulai fase 2 dari rencana mereka. Yoyu tidak bisa menunggu lagi. Tidak masalah apakah wanita ini adalah kupu-kupu merah atau tidak, dia harus bertaruh untuk itu. Kultivator formasi jiwa di sekelilingnya semuanya dibebankan ke atas. Wanita berpakaian putih mengungkapkan ekspresi jijik di matanya. Kultivator formasi jiwa Sueyu berjalan keluar dari menara es mereka dan pertempuran dimulai. Dengan aktivasi satu demi satu teknik yang kuat, seluruh Forsake Alliance bergetar dan langit berubah warna. Setiap teknik kultivator formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya, gelombang kejut teknik menyebar, memukul semua orang dalam jangkauan. Tidak masalah jika mereka adalah kultivator Sueyu atau aliansi 4 sekte, yang beruntung terluka parah dan yang sial mati seketika. Pertempuran antara dua negara ini terbelah menjadi 2 medan perang yang berbeda. Salah satu di antara mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa, bertarung di tanah, dan yang lainnya adalah kultivator formasi jiwa yang bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Dia tetap bersembunyi di gunung salju ketika dia melihat kultivator formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang berisi domain mereka. Dia dengan cermat mengamati dan mempelajari berbagai domain. Pertempuran para kultivator formasi jiwa biasanya tidak tinggal di satu tempat karena mereka dapat dengan mudah bergerak 10.000 meter dalam sekejap.
Tak lama, para pembentuk formasi jiwa menyebar terpisah dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertempuran mereka sampai mati. Rasa jijik di mata wanita berpakaian putih itu menjadi semakin kuat ketika tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun, pada saat itu, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Saat bintik cahaya muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 angka muncul. Pria tua yang mengendalikan berlalunya waktu berada di antara mereka. Saat 9 angka muncul, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi jelek. Dia mendengus, lalu melambaikan tangan kanannya dan kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Mata wanita itu menyala. Dia melambaikan kipas dan salah satu bulu terbang dengan sendirinya. Saat bulu meninggalkan kipas, itu berubah menjadi awan asap. Tiba-tiba, sosok besar muncul. Meskipun sosok itu memiliki beberapa kurva, itu masih hanya bayangan. Dia menghembuskan nafas yang lembut dan kesembilan sosok itu gemetar ketika mereka meludahkan seteguk darah, tetapi tidak satupun dari mereka mengambil satu langkah mundur. Pada saat yang sama, 9 angka masing-masing mengeluarkan raungan sebagai 9 domain berbeda yang dibebankan pada wanita itu. Pada saat ini, semua kultivator formasi jiwa dari Sueyu yang melihat ini segera ingin pergi membantu, tetapi kultivator aliansi 4 sekte tidak akan membiarkan mereka karena ini adalah bagian dari rencana mereka. Dia melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan bulu-bulu beterbangan. Namun, sudah terlambat. Formasi pembunuhan ini adalah sesuatu yang aliansi 4 sekte telah persiapkan untuk kejeniusan Sueyu. Saat kejeniusan Sueyu meninggal menjadi titik balik yang sangat besar untuk pertempuran ini. Jika dia mati, Sueyu akan kehilangan dukungan Suzaku. Meskipun mereka mungkin membuat marah Suzuka, itu mengalahkan negara mereka dihancurkan. Saat 9 orang menyerang, banyak petani yang mempertahankan formasi itu mati. Merekalah yang mengambil bagian dari serangan itu dari wanita berpakaian putih. Alasan mengapa wanita itu berani melayang di udara sendirian adalah karena kipas itu. Namun, dia terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan harta ini dari negara kultivasi peringkat 5, tidak ada seorang pun selain saudari magang junior itu, yang sudah di atasnya, bisa menjadi lawannya. Di antara 9 angka, 5 dari mereka berada di formasi jiwa tahap akhir. 4 lainnya adalah orang-orang yang mengendalikan domain khusus. Tidak ada yang bisa selamat dari ini kecuali mereka telah mencapai tahap transformasi jiwa. Di bawah serangan domain, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dia berubah menjadi mayat berdarah. Kipas dengan hanya 2 bulu yang tersisa ditangkap oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir sebelum 9 angka berubah menjadi 9 titik cahaya dan menghilang. 9 dari mereka mengambil hit besar dari kipas. Semua tingkat kultivasi mereka sangat rendah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kemarahan muncul di mata para petani Sueyu yang melihat ini, tetapi tidak ada kesedihan. Kemarahan ini menyebabkan pertempuran mereka menjadi lebih intens. Wang Lin melihat semua ini terjadi dan mulai mengerutkan kening lebih keras. Dia dengan cermat mengamati ekspresi para kultivator Sueyu dan merasa ada sesuatu yang salah. Wanita ini mungkin bukan jenius. Tepat pada saat ini, sinar cahaya berwarna pelangi ditembakkan dari tanah. Ada total 108 sinar cahaya. Sinar cahaya muncul merata di Forsake Alliance pada saat yang sama. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa ini membentuk formasi yang menutupi seluruh aliansi 4 sekte. Dimanapun pilar cahaya berada, di sana terdapat banyak kultivator di tanah di sekitarnya. Semua mata mereka tertutup dan mereka menuangkan semua kultivasi dan energi spiritual mereka ke dalam formasi ini. Seluruh bumi mulai bergetar hebat di pusat aliansi 4 sekte. Ini adalah pegunungan Heaven Cloud. Meskipun tertutup salju, saat salju mulai bergetar, salju mulai turun. Bahkan bongkahan es raksasa pecah berkeping-keping. Segera, seluruh pegunungan Heaven Cloud berubah menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Saat naga itu mengangkat kepalanya, semua salju dan es jatuh darinya dan menatap para petani Sueyu. Di atas kepala naga hitam berdiri satu orang. Wang Lin tahu orang ini, itu adalah kultivator besar, Yo Wutai. Alasan status Yo Wutai begitu tinggi di aliansi 4 sekte adalah karena ia memiliki garis keturunan naga penjaga dari aliansi 4 sekte. Hanya ia bisa berhasil mengendalikan naga hitam begitu formasi aktif dan menggunakannya untuk melindungi negara. Naga hitam mengeluarkan raungan saat mengangkat kepalanya. Deru ini menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Ketika para kultivator dari aliansi 4 sekte mendengar deru ini, semangat mereka meningkat. Menurut rencana, saat deru keluar, pertempuran terakhir telah dimulai. Banyak kultivator keluar dari 4 sekte dan bergabung dalam pertempuran melawan kultivator Sueyu.